Ternyata dengan basic sejarah itu kita bisa masuk ke disiplin apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri di channel JIB TV dalam acara Ngobras Ngobrol Bareng Sejarah. Bersama kita hari ini telah menemani kita semua Ustadz Dr. Tiar Anwar Mukhtiar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ustadz, ngomong-ngomong, kenapa dulu ketika melanjutkan kuliah itu memilihnya sejarah, Ustadz? Ya sebenarnya sederhana aja gitu, sederhana karena waktu masih di pesantren itu senang baca buku sejarah saja. Saya sudah baca bukunya Pak Mansur misalnya, baca bukunya Deliar Nur, baca bukunya Pak Amin Rais ya, walaupun politik tapi juga banyak sejarahnya. Saya baca bukunya Pak Kunto Wijoyo misalnya dan seterusnya. Jadi karena yang saya baca banyak rata-rata sejarawan gitu ya, kemudian saya mikir wah kayaknya menarik juga nih kalau kuliah sejarah gitu ya. Dan akhirnya ketika lulus pesantren dan ikut ujian, alhamdulillah ini diterima kan di jurusan sejarah Universitas Pajajaran gitu. Ya itu aja sih, nggak ada yang namanya ini ya, namanya masih remaja begitu ya. Pilihan-pilihan lu sebenarnya nggak terlalu rumit gitu ya, karena ini aja, karena ada kesenangan kemudian masuk ke situ. Jadi pertimbangannya nggak terlalu serius gitu. Jadi waktu lanjut S1 itu memang belum terfikir untuk terus studi sejarah sampai S3, Ustaz? Saya selalu punya cita-cita untuk saya harus selesai kuliah sampai S3 dalam dalam umur yang masih muda lah gitu. Walaupun waktu itu belum kepikiran apa yang harus saya dalami dan seterusnya gitu. Tapi setelah kuliah didalami ya di S1 sejarah, ternyata menarik ya, banyak hal-hal menarik dalam disiplin ilmu sejarah ini yang menurut saya berguna untuk hidup saya, berguna untuk masyarakat, berguna untuk banyak orang lah gitu. Dan ini mungkin juga termasuk waktu itu barangkali ya di kalangan teman-teman yang sama-sama lulus dari pesantren, termasuk bidang yang jarang ya jarang digeluti. Yang digeluti begitu. Saya ini kalau di Unpad ya alumni Persis pertama barangkali yang masuk kuliah jurusan sejarah di Universitas Pajajaran. Tapi kalau di UIN sudah banyak ya sebenarnya alumni Persis ya belajar sejarah Islam. Tapi kalau di Unpad kan belajar sejarah yang umum saja gitu. Itu saya pertama kali masuk situ. Dan yang menarik buat saya tentu adalah bukan hanya sekedar cerita-cerita sejarahnya, tapi juga diskursus ya, diskursus keilmuan seperti metodologi. Jadi sejarah ini membuka banyak cakrawala sebenarnya ya. Saya dengan belajar sejarah itu belajar politik, belajar sosiologi, belajar antropologi, belajar filologi, belajar macam-macam ilmu lah gitu dalam sejarah ini. Karena kalau sudah bicara sejarah, apapun sebenarnya dibicarakan di dalam sejarah. Itu tuh yang membuat saya jadi menarik. Akhirnya ketika selesai S1 saya mau lanjut S2, udah saya ambil sejarah lagi gitu. S3 juga gitu, saya ambil sejarah lagi kan gitu. Dan itu alhamdulillah dimudahkanlah prosesnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ustadz kan dikenal sebagai penulis tentang sejarah pemikiran ya di Indonesia. Kenapa lebih tertarik di bidang pemikiran itu, Ustadz? Sebetulnya tidak hanya pemikiran ya, saya nulis macam-macam aja sejarah itu ya. S1 saya nulis sejarah pendidikan, S2 saya nulis sejarah politik ya, baru S3 menulis sejarah pemikiran. Mungkin ya ada tipe orang yang senang dengan satu bidang saja gitu. Tapi saya termasuk yang senang macam-macam gitu. Jadi semacam ensiklopedis gitu. Ensiklopedis itu tidak senang dengan satu hal saja, tetapi banyak hal ingin dipelajari gitu. Ini sebenarnya kalau boleh ada S4, S5 gitu, mungkin saya nulis yang lain lagi gitu. Dan itu terbukti sebenarnya nanti setelah saya nulis secara pemikiran, saya juga nulis yang lain-lain juga gitu. Tidak hanya masalah pemikiran. Memang kalau dilihat dari segi sejarahnya ya sejarah tetap dominan ya, tetapi
topik-topik dari sejarah yang sebenarnya sangat luas itu kemudian membuat saya menjadi sangat tertarik. Ternyata dengan basic sejarah itu kita bisa masuk ke disiplin apa saja gitu ya, mau masuk ke perdebatan tentang pemikiran gitu ya, masuk ke perdebatan tentang politik bisa, kita masuk ke perdebatan masalah sosial apalagi sekarang sedang ramai misalnya masalah-masalah kebudayaan juga menarik. Dan saya tadinya merasa kenapa zigzag begini, tapi ternyata kalau lihat para ulama dahulu gitu, itu kalau belajar ilmu itu apa saja, jadi mereka dituntun untuk mempelajari ilmu itu sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapinya gitu. Apa yang dihadapi, pelajari ilmunya gitu. Makanya saya selalu ya kalau misalnya ada tantangan tertentu, saya perdalam saja itu ilmunya apa gitu kan. Ada politik walaupun ada basic sejarahnya, tapi politiknya pelajari, ekonomi gitu ya dan sebagainya gitu. Kira-kira. Kalau dalam Islam sendiri, Ustaz, kepentingan ilmu sejarah itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya kan hampir semua ilmu pasti basicnya sejarah. Nggak ada ilmu yang nggak ada basic sejarahnya itu. Kita mau pelajari apa saja, basis dari ilmu itu sejarah. Mau itu ilmu dalam agama maupun sains maupun ilmu sosial, ilmu budaya apalagi, itu semua basicnya sejarah. Contoh gini nih, orang belajar kedokteran gitu, ekstrim aja kita belajar kedokteran. Sebenarnya yang dipelajari kedokteran itu memang bagaimana cara ngobati orang kan, nah itu di situ objek formalnya. Tetapi ketika kita telusuri bagaimana cara ilmu kedokteran itu lahir, itu basicnya sejarah gitu ya. Dari mana? Misalnya dari pemikiran siapa nih? Pemikiran para pemikir Yunani, kemudian ada pemikirannya siapa? Misalnya Ibnu Sina ya, Avicenna dan seterusnya. Itu setiap pemikiran lahir, dia itu punya ruang historisnya. Jadi tidak lahir dari ruang kosong. Itu dia ada ruang historis, sehingga setiap ruang historis itu memerlukan penjelasan historis, memerlukan penjelasan sejarah. Maka ilmu yang tidak ada penjelasan sejarahnya itu menjadi ilmu yang kering gitu ya. Makanya setiap ilmu harus ada pendekatan sejarahnya. Kita mau belajar hukum, mau belajar falsafah, mau belajar apa, sejarah itu adalah basic. Makanya zaman dahulu sejarah itu bukan disiplin ilmu gitu. Jadi dia tidak merupakan satu disiplin khusus. Kenapa? Saking sejarah ini ada di mana-mana, sehingga sejarah itu lebih tepat sebetulnya kalau disebut sebagai semacam metodologi atau approach ya, pendekatan terhadap satu persoalan. Jadi kalau kita ada masalah politik, kita bisa mendekatinya dengan berbagai sudut. Nah, salah satunya itu bisa didekati dengan sejarah untuk memahami, kan itu memahami sesuatu, misalnya memahami politik, memahami kondisi sosial. Itu sejarah bisa menjadi instrumen untuk memahami itu, sehingga dia bukan merupakan satu disiplin khusus. Tapi ini pemahaman zaman dulu ya, kemudian ketika zaman berkembang, ingin diestabliskan ya satu disiplin khusus tentang sejarah, maka para orang-orang yang belajar sejarah lah sebenarnya kemudian mentahbiskan diri mereka sebagai sejarawan gitu, orang-orang yang secara khusus mempelajari sejarah. Tapi repotnya ketika orang mentahbiskan diri mempelajari sejarah saja, dia nanti akan bingung sebenarnya apa yang dipelajari gitu. Karena kalau sudah ngomong belajar sejarah, pasti yang dipelajari apa saja gitu. Karena sejarah mah tidak punya objek sendiri ya. Dia objeknya masa lalu. Ya semua juga objeknya masa lalu. Tidak ada ilmu yang objeknya tidak masa lalu, semuanya masa lalu. Nah, hanya barangkali kan sejarah itu lebih fokus kepada bagaimana ada kontinuitas dan ada perubahan gitu, ada continuity and change, itu aja yang membedakan dengan yang lain. Nah, sehingga nanti ketika mencari objek, sesungguhnya sejarah ini ya dia akan berhimpitan dengan objek apapun. Maka seorang sejarawan akan menjadi tajam, akan menjadi baik ya analisisnya ketika dia mendalami satu ilmu tertentu sesuai dengan yang objek yang dia pelajari. Misalnya gini, seorang sejarawan mau belajar sejarah politik nih, maka dia harus pandai ilmu politik. Kalau dia nggak ngerti ilmu politik, maka analisisnya terhadap politik itu hambar, nggak akan ada isinya. Kalau saya mau mempelajari kebudayaan misalnya, sejarah kebudayaan pada masa lalu, kita harus tahu diskursus di dalam disiplin ilmu kebudayaan tadi itu apa saja. Misalnya di antropologi bagaimana, di cultural studies bagaimana, perkembangan teoretiknya bagaimana, perdebatannya gimana. Baru ketika kita bicara soal sejarah kebudayaan, nah di situ kita akan memiliki ketajaman dan
presisi pengetahuan yang dalam gitu. Nah itulah apa namanya menariknya sejarah gitu. Jadi dia kalau mau mendalami sesuatu pasti harus masuk ke dalam ilmunya tadi itu. Gitu. Nah, Ustaz, kan di masa kini anak-anak khususnya generasi yang Z yang sekarang gitu cenderung lebih ingin serba singkat, Ustaz ya. Jadi biasanya informasi-informasi yang disampaikan secara panjang lebar itu agak sulit secara konsentrasi mereka cerna. Nah, bagaimana agar sejarah ini bisa jadi menarik bagi mereka dan tidak terkesan menakutkan, karena bagi sebagian kalangan ketika diajak belajar sejarah, ngapain sih kita belajar masa lalu, ngapain sih kita ngomongin orang yang sudah nggak ada ratusan tahun gitu, Ustaz. Itu biasanya Ustaz memotivasi generasi muda tuh seperti apa? Ya sebetulnya bukan hanya kekhawatiran dan ketakutan Gen Z ya sebenarnya. Setiap periode begitu dari dulu, orang kalau diceritai sejarah males gitu. Buat apa sih masa lalu gitu dan seterusnya. Jadi mau itu zaman tahun 40-an, 50-an, mau zaman sekarang kan gitu, itu sama aja. Jadi orang kalau disuguhi cerita sejarah ya belum tentu tertarik. Cuma kan sebenarnya persoalan sejarah itu disukai dan tidak disukai itu bukan pada konten, tetapi pada narasi. Maksudnya itu pada cara bagaimana menjelaskan sejarah gitu kepada orang yang tepat. Jadi setiap orang itu kan punya cara-cara atau ini ya karakter komunikasinya sendiri gitu. Ada yang karakternya visual, ada yang karakternya kinestetik, ada yang karakternya verbal misalnya gitu, atau audio dan sebagainya. Kan ini macam-macam karakter orang itu. Nah maka yang harus difikirkan oleh para sejarawan dan juga para aktivis sejarah gitu, peminat kajian sejarah itu adalah bagaimana menghadirkan sejarah itu dalam bentuk yang beragam, yang atraktif. Misalnya gini, oh kalau begitu kita nggak perlu tulisan, ini aja pakai gambar-gambar, video, film misalnya segala macam. Film itu dibutuhkan bagi mereka yang gambar-gambar itu dibutuhkan bagi mereka yang kecenderungan komunikasinya visual. Tapi kalau orang yang kecenderungan cara dia menangkap informasi, memahami sesuatu lebih reflektif misalnya, dia pasti lebih senang tulisan gitu. Dia lebih senang membaca, bagaimana dia memahami bacaan-bacaan dan seterusnya. Maka semua sebetulnya menjadi diperlukan, apakah itu yang sifatnya auditori atau yang sifatnya visual atau yang sifatnya tertulis, atau bahkan museum-museum ya, bagi orang-orang yang sifatnya kinestetik lebih senang dengan yang senang yang tampilan-tampilan yang nyata konkret gitu ya. Artefak-artefak itu mungkin lebih menarik, lebih menarik dia untuk menarik dia kepada masa lalu kan gitu. Misalnya ada orang yang senang, dibawa ke museum, lihat nih ada peninggalan ini, mungkin dia kemudian jadi tertarik ada apa ya. Nah jadi nanti kalau sudah komunikasinya terbangun, itu sebetulnya keingintahuan orang terhadap masa lalu itu akan semakin dalam. Nanti dia akan mencari informasi terus kan gitu. Kuncinya di komunikasi berarti. Komunikasi. Jadi ini bukan problem Gen Z aja sih sebenarnya, tapi problem semua generasi. Jadi artinya dalam mengkomunikasikan sejarah itu harus banyak cara. Dulu misalnya zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru itu kan udah lama banget tuh, 40 tahunan, 50 tahun yang lalu. Itu sejarawan di UI itu Prof. Nugroho Noto Susanto. Nah, Prof. Nugroho ini dia sejarawan, nulis sejarah yang serius banyak. Tetapi dia adalah seorang dia seorang novelis. Dia menulis novel yang menarik ya, kemudian banyak ya dia nulis cerita-cerita yang basicnya itu sejarah dan itu banyak disenangi. Jadi walaupun beliau latar belakangnya ABRI kan militer brigjen pangkatnya, kemudian beliau sejarawan yang serius, tetapi cara menyajikan sejarah itu diusahakan sekomunikatif mungkin gitu. Nah itu yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi sejarah ini harus dihadirkan ya dalam banyak ruang gitu. Yang auditori perlu mungkin ya. Kalau dulu zaman sandiwara radio, kalau sekarang mungkin zaman podcast barangkali kayak gini kan. Ini sifatnya kan auditori. Nah itu mungkin diperlukan juga bagi yang auditori. Jadi apa yang dikerjakan Jim misalnya ya kita ada tulisannya, ada podcast juga. Mungkin juga perlu nanti ada film dokumenter, ada film-film juga. Itu
media-media yang mungkin ya bisa kita eksplorasi untuk mengkomunikasikan sejarah gitu. Ustadz, satu lagi ya, dikenalkan ada jargon no document, no history. Ya. Jadi dalam dunia sejarah itu biasanya kebenaran itu mesti empiris. Nah, sementara kita kenal bahwa dalam Islam sendiri kan tidak setiap kebenaran sebuah ilmu itu mesti bisa dinilai secara empiris. Itu bagaimana kita memadukan kedua hal itu, Ustaz? Maksudnya dalam historiografi Islam dan yang sekuler itu sama sebenarnya. Dalam historiografi Islam juga harus ada bukti empirik ya, kalau itu sejarah. ya. Jadi kalau sejarah itu kan dia ilmu universal, artinya apa? Dia ilmu yang secara dia nggak dibatasi agama gitu. Yeah. Dia ilmu, memang ilmu empirik ilmu tentang apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Nah, yang terjadi pada masa lalu itu harus meninggalkan bukti kan gitu ya. Buktinya itu apa? Nah, dalam sejarah Islam juga sama. Jadi kalau misalnya ada warisan sejarah Islam, misalnya peristiwa zaman sahabat, zaman tabi'in dan sebagainya, dia harus ada bukti yang empirik. Nah, cuma empiriknya bukti sejarah itu kan bisa dengan cara-cara macam-macam kan. Yang namanya bukti empirik itu bukti terindra, atau bukti yang ditangkap panca indera. Nah, dokumen itu adalah salah satu bukti yang bisa ditangkap oleh alat indera. Apa namanya, penglihatan kita kan. Ada dokumen, ada cerita. Bukan hanya dokumen, artefak. Artefak itu juga adalah bukti, itu bisa diindra. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu punya kemampuan auditori. Dia bisa ada kemampuan mendengar. Dari mendengar itu dia mengingat, berpikir dan seterusnya gitu. Nah, maka sangat dimungkinkan jejak sejarah itu secara empirik bukan hanya dokumen, tapi juga ada hasil pendengaran. Namanya kalau dalam sejarah Islam sama. Sama itu mendengar. Nah, dia mendengar bahwa si A melakukan ini dan seterusnya kan gitu ya. Lalu disampaikan. Nah, inilah yang di dalam metodologi penulisan sejarah Islam disebut sebagai riwayat. Cuma kan gini, orang Barat itu banyak yang sinis itu gini ya. Mereka itu meragukan apa bisa pendengaran itu kemudian direkam, diingat, kemudian diwariskan turun-temurun. Itu yang mereka meragukan. Cuma kan masalahnya keraguannya bukan pada level bukan pada level pembuktian kebenaran tetapi keraguannya karena mereka tidak punya tradisi itu. Sedangkan orang Islam, terutama di Arab ya, punya tradisi itu, melestarikan ingatan kolektif dari generasi ke generasi gitu. Nah, ini kan yang harus jadi yang yang orang Barat agak skeptis dengan riwayat itu. Padahal sebenarnya kan di dalam Islam riwayat itu empirik gitu. Apa itu? Hasil pendengaran gitu. Seperti misalnya Nabi Muhammad. Nabi menerima wahyu, itu empirik. Hasil apa? Hasil Nabi merasakan mendapatkan pesan dari malaikat kan gitu ya, malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, cuma kan nanti kalau tentang informasi kenabian ini dia ada argumentasi filosofinya tersendiri untuk meletakkan kebenarannya ada di mana. Tapi basis empirik itu adalah basis yang menjadi pegangan dalam ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya sains itu semua dikembangkan dengan basis empirik gitu. Walaupun di dalam Islam nanti antara pengetahuan yang empirik itu dengan pengetahuan yang sifatnya gaib, sifatnya ilhami, gitu ya. Ilhami ini dia berhimpitan, gitu. Jadi apa yang menjadi disebut sebagai ilham tadi itu diakui di dalam Islam itu. Tapi semata-mata ilham itu tidak bisa jadi dasar pengetahuan sejarah gitu. Misalnya gini nih, wah saya dapat ilham nih, kayaknya Sunan para wali Songo itu begini-begini ceritanya gitu. Tapi sifatnya nggak bisa itu jadi basis cerita sejarah dalam Islam. Dia mungkin ilham itu bisa saja, oh kamu kalau mau dapat informasi tentang tentang Wali Songo bisa datanglah ke sini. Kemudian kita misalnya dibawa ke satu tempat yang di situ ada catatan-catatan gitu ya, ada dokumen-dokumen lama yang orang sebelumnya itu tidak menemukannya. Tapi kita kemudian dengan ilham itu dituntun untuk menemukan itu. Nah, maka ilham ini telah membuka cakrawala sejarah. Tapi nanti bukti sejarah bukan berdasarkan ilham itu, tapi berdasarkan kepada bukti empiriknya gitu. Apa bukti? Apa itu tertulis atau bukti empirik itu riwayat dan sebagainya. Dan di dalam Islam juga sama. Dia menerapkan kritik juga atas kebenaran empirik itu gitu. Apakah dia bisa benar, bisa juga bohong gitu. Makanya perlu ada kritik, perlu ada metodologi kan untuk
menimbang kebenaran, keabsahan dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya pernyataan bahwa sejarah itu harus empirik, karena sejarah itu ilmu dia itu ilmu ini ilmu tentang kehidupan manusia itu harus empirik kan gitu ya, dan dia scientific itu tidak yang kalau buktinya tidak empirik tidak bisa jadi dasar di dalam penceritaan sejarah gitu. Kira-kira gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahan-pencerahannya. Mudah-mudahan dengan pernyataan-pernyataan tadi dapat menambah semangat kita semua ya, dengan teman-teman semakin rajin belajar sejarah dan tidak takut juga untuk belajar sejarah, tidak takut baca buku-buku tebal ya Ustadz ya. Gitu, dan insya Allah Ustadz, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sekian dulu teman-teman episode serba-serbi sejarah kali ini bersama pembina JIB Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Terima kasih Ustadz. Sekian teman-teman sekalian, insya Allah kita jumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.